dia si Xiaohong. Kau harus tagih dia untuk memberikan uang 500 juta itu kepada gua. Kalau nggak, gua akan tembak. Heh, Xiaohong, mana janji lo itu, ha? Dari bulan lalu kamu bilang katanya bakal kasih uang 500 juta ke gua, tapi gak dikasih-kasih. Dan sekarang gua terpaksa tagih ke lo, dan kamu harus memberi uang 500 juta itu ke gua. Kalau enggak, gua tembak lo. Heh, coba enggak sih pertanyaan gua? Ih, ada apa sih ribut-ribut? Jangan tembak ayah. Tolong, jangan tembak ayah. Iya, ayah bakal kasih uang 500 juta tuh kayak kamu. Tapi tolong jangan tembak ayah. Tolong jangan. Putih, kamu di mana? Hah? Itu suara apa? Kok manggil seperti itu? Coba aku samperin. Oh, jadi kamu yang otak dalang semuanya ini. Dan kamu berhasil membebaskan Xiaohong dari rumah sakit dan berencana kamu menukarkan papa. Dasar kamu emang iblis, gua gak akan biarin kamu. Heh, jangan kabur kalian. Kalau enggak, gua tembak lo. Papa. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pa, bangun pa. Jangan tinggalin Melina pa. Pa, bangun pa. Tolong, Papa. Itu Melina kenapa sih? Kok teriak-teriak sampai nangis-nangis manggil papa. Kenapa sih tuh anak? Jelas banget. Ih, berisik gak sih bawang putih. Tuh bawang putih kenapa sih teriak manggil papa itu? Kayaknya ada sesuatu yang terjadi. Saya harus samperin. Astaga, Mas Putih, Mas. Gak bisa dibiarin. Mas, kenapa kamu tega ninggalin aku, Mas? Padahal kita dibawa ketemu loh, Mas. Kenapa kamu cepat ninggalin aku, Mas? Mas, bangun, Mas. Papa bangun, Papa bangun. Tuh, Mama ikut-ikutan nangis kayak bawang putih. Ke Papa meninggal sana. Lilis, cepet panggilkan Oma Sumi untuk datang ke sini. Ayo cepat datang, panggilkan dia. Melina, cepat kamu
memanggilkan ambulan dan membawa papa kamu itu ke rumah sakit. Please ya ampun, jangan terlambat sampai-sampai. Dokter, suster, tolong datang ke sini. Papa saya kena tembak atas nama Pak Budi. Dokter, suster, jangan lupa datang ke sini. Datang ke rumah saya, dokter. Angkat dia ke rumah sakit, bawa dia ke rumah sakit. Alamat rumahnya di Jalan Istana Rumah Gede Sakura itu. Ayo Pak, suster, cepet datang ke sini sebelum nyawanya terancam. Apa? Pak Budi kena tembak? Kayaknya ini pasti Xiaohong deh. Mudah mata itu tutup. Saya akan coba ngintip kelopak matanya. Untung saja Xiaohong itu tembak. Berarti papa yang sebenarnya si Melina tuh hilang tak kemana. Ya ampun, aku cepet-cepet minta tolong dokter datang ke sini. Melina, kamu jangan salah sangka. Putri, papa saya kena tembak, Putri. Saya tahu papa kamu terkena tembakan. Tapi itu bukan papa kamu. Tapi itu Xiaohong, Melina, beneran. Hah? Tahu dari mana Putri kalau itu Xiaohong? Saya tadi lihat si Dewi itu coba membuka matanya dan ternyata matanya berwarna biru. Berarti itu Xiaohong. Jadi papa yang sebenarnya itu hilang entah kemana. Syukurlah papa saya masih selamat. Ibu Dewi dan kakak Lilis, saya akan membawakan pasien suami Anda ke rumah sakit agar dicek kondisinya itu bagaimana, apakah kondisinya sudah kritis, apakah sudah telat dibawa. Iya, terima kasih ya suster ya, atas kerjasamanya ya. Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, saya akan cek ini kondisi suami kamu bagaimana. Akhirnya orang itu udah mampus. Mama itu dari dulu udah pingin orang itu cepet-cepet mampus karena ngeselin. Iya mah, udah kita tuh gak butuh lagi dari dulu sama orang kayak dia itu. Halo Rizky, kamu tumben kok telepon aku? Ya halo, ini saya mau mengucapkan atas turut berduka cita atas meninggalnya papa kamu ya. Semoga kamu bisa mengikhlaskannya ya. Iya, terima kasih banyak juga ya Rizky. Apa-apaan sih kamu Lilis? Harusnya kamu yang apa-apaan. Harusnya kamu tuh sadar diri ya. Bokap lu tuh udah dikubur, kamu malah pacaran. Dasar anak kecentilan. Jaga ya omongan kamu ya. Bisa ngerti gak sih? Mulut kamu tuh harusnya dijaga Tuan Putri. Begitu papa kamu yang ganteng itu udah meninggal, kamu pikir kamu bisa jadi penguasa di rumah ini? Nih, lihat saya Ibu Dewi adalah janda yang sah dari almarhum papa kamu yang ganteng itu. Kalau kamu ingin hidup yang bebas, damai dan sejahtera, ikuti apa yang saya perintahkan. Jika kamu ingin hidup seperti itu, ingat syarat satu-satunya yaitu jangan pernah membanggang saya terhadap anak saya yang cantik itu. Ngerti? Kalau kamu membanggang sekali lagi, ingat, saya tidak akan segan-segan mengusir kamu dari rumah ini sekarang juga. Dan ingat itu ya. Kalau kamu berani-berani angkat telepon itu,
handphone kamu saya akan banting. Melina, kamu gak apa kan? Emang ada apa sih yang sebenarnya terjadi sampai teleponnya diputus? Oh, tidak apa-apa Rizky. Alasan telepon saya putus karena ada tamu di sini. Makanya saya putuskan telepon kamu itu. Dan setelah tamunya pergi, makanya saya telepon lagi nih. Hehe. Sorry ya, agak ngawatin kamu. Iya tidak apa-apa. Ya sudah, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih ya sudah menemani saya dan turut berduka cita atas meninggal papa kamu. Iya, sama-sama ya Rizky. Makasih. Denger dong, denger. Kamu tahu, sejak saya menginjak rumah ini, saya kan sudah bilang bahwa di rumah ini tuh ada kekuatan gaib. Alah, udah deh Oma, gak usah bilang berapa kali sih. Di situ nggak ada kekuatan gaib Oma. Makanya Oma itu jangan tahu hidup itu zaman tradisional. Itu karena saya tidak di sini sebelumnya. Kamu bisa ngertiin omongan Oma nggak sih? Dewi, sepertinya Anda itu gagal menjadi anak kamu yang cewek banget itu. Sorry yang Oma. Oma tuh harusnya tidak boleh berkata seperti itu. Dan saya minta sekali lagi jangan sekali-sekali mengkritik mama saya. Tete, ngerti gak sih? Sayang, kamu tuh sebenarnya gak pantas ngomong kayak gitu sama Oma. Kamu tuh harus percaya sama omongan Oma itu. Mama aja percaya kok. Tante, saya itu percaya banget sama omongan Tante kan. Jadi Tante tolong usirin kekuatan gaib itu di rumah ini. Ma, kuncinya kan ada di bawang putih kan Ma. Jadi kalau kita bertiga ngusir si bawang putih dari rumah ini bersama sama si Toyo si Keisha itu, hidup kita tuh bakal tentram Ma. Ingat gak? Iya sayang, betul juga sayang. Pokoknya kuncinya itu ada di bawang putih yang makin gede kepala itu. Putih, si Dewi mau pergi, gak tau kemana. Hah? Dewi pergi? Mau kemana dia itu? Saya harus ikutin. Sepertinya pasti ada urusan sesuatu yang sangat penting. Halo, Mas Johan. Selamat siang Mas Johan. Mas Johan.